Baik, saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Insya Allah pada bulan puasa ini, meskipun kita semuanya berpuasa, tapi kita tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan ini, meskipun di siang hari gitu, tapi tidak menyurut semangat kita untuk mengikuti perkuliahan, dan apalagi ini adalah kuliah bisnis ya. Nah, jadi saudara, untuk berwirausaha itu tidak melihat apakah di hari libur ataupun di hari puasa gitu ya, apalagi bulan puasa ini. Nah, jadi di mana saja, kapan saja kita bisa berwirausaha. Dan bahkan bulan puasa ini merupakan peluang yang baik ya bagi orang yang mampu membaca peluang untuk berwirausaha gitu. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya menginginkan Anda itu setelah menyelesaikan perkuliahan kewirausahaan ini, Anda benar-benar menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Tidak hanya mengandalkan menjadi seorang calon guru gitu. Nah, ini sudah terbukti banyak di antara teman-teman Anda yang sudah menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan, mereka menjadi seorang entrepreneur. Bahkan kemarin saya sempat bertemu ketika uh, membeli makanan untuk buka puasa itu ya. Itu saya ketemu dengan mahasiswa kita, mereka berwirausaha jualan untuk takjil itu ya, jualan untuk berbuka. Saya kira itu luar biasa dan enak, ternyata juga es buah. Mereka buat es buah ya, dan saya beli juga. Nah, ini salah satu ya cara kita membaca peluang ya di dalam bulan puasa ini. Saudara, jadi untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha itu, Anda memang harus memiliki niat yang tulus, niat yang betul-betul, yang sungguh-sungguh Anda ingin menjadi seorang entrepreneur gitu. Nah, kemudian bukan hanya niat saja, tetapi Anda harus berani. Dalam hal ini ada berani untuk memulai usaha Anda. Jadi di dalam berwirausaha, kita itu harus berani untuk memulai, sekaligus berani untuk mengambil risiko. Tuh ya, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sebagai seorang wirausaha, kita harus action, dan action. Nah, action ini berarti kita harus melakukan tindakan. Jangan hanya sekedar konsep, jangan hanya dibicarakan saja. Yang selama ini sering kita lihat, masyarakat itu seringnya no action, konsep only. Jadi tidak ada aksinya, hanya konsep melulu. No action, touch only. Jadi tidak ada actionnya, hanya bicara melulu ya yang dilakukannya. Akhirnya tidak ada usaha yang dijalankan. Oleh sebab itu, kalau Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, menjadi seorang entrepreneur, businessman atau businesswoman yang sukses, tentu saja Anda harus berani untuk memulai, berani mengambil risiko, dan action, dan action. Itu ya. Nah, oleh sebab itu dari sekarang marilah Anda untuk berpikir perubahan. Nah, dalam berpikir perubahan ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Anda harus berpikir positif. Apabila Anda berpikir positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau Anda berpikir negatif, hasilnya juga akan negatif. Oleh sebab itu, Anda harus sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh menjalankannya. Nah, tidak setengah-setengah di dalam menjalankan usaha itu. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah kita akan sukses. Man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh, ia akan berhasil ya, ia akan sukses. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan ada kata tidak bisa, jangan ada kata jangan-jangan di dalam menjalankan bisnis. Ya, kata itu hilangkan. Yang ada adalah kata saya pasti bisa. Tuh ya.
Jadi saya pasti bisa, saya pasti bisa. Nah itulah, sehingga nanti termotivasi dalam diri Anda, ada upaya untuk menggapai dan mewujudkan impian Anda tersebut. Tapi kalau Anda memiliki kata, jangan-jangan saya tidak bisa. Waduh, itu nanti akan mengecilkan impian Anda, sehingga upaya Anda untuk menggapaikan impian tersebut akan melemah dan bahkan down, tidak ada sama sekali. Itu ya. Nah, saudara, untuk hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas tentang berpikir kreatif. Saudara, untuk berpikir kreatif ini tentu saja Anda harus mulai dalam berpikir perubahan tadi itu. Jadi selalu berpikir positif ya dalam berpikir Anda, sehingga nanti betul-betul Anda itu pola pikirnya berubah gitu. Mindset Anda harus berubah. Nah, oleh sebab itu apabila Anda ingin menjadi seorang bisnis yang sukses, tentu saja ya Anda juga harus berpikir kreatif. Nah, bagaimana kita berpikir kreatif, saudara? Kita harus mampu melihat dengan sudut pandang baru. Jadi kalau selama ini kita hanya melihat misalnya itu pena itu polos, pena itu hanya bisa untuk menulis, bagaimana kalau kita ubah pena itu bisa saja sebagai senter untuk cahaya, bisa saja sebagai radio misalnya, sekaligus bisa saja sebagai pengurik kuping, bisa saja sebagai kerukan misalnya ya, bisa saja sebagai untuk pointer dan lain sebagainya. Jadi menyatu di dalam vena, jadi multifungsi. Nah inilah sebetulnya Anda bisa melihat bahwa pena itu bisa dibuat dengan berbagai multifungsi begitu, tidak hanya sekedar untuk menulis saja, gitu ya. Nah, kemudian saudara, Anda juga bisa menemukan hubungan baru gitu ya, hubungan baru yang bagaimana yang bisa Anda temukan dalam hubungan baru itu. Nah, tentu saja saudara, Anda bisa melihat peluang-peluang baru yang ada ya, yang tentu saja ini akan Anda hubungkan dengan ya apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah Anda miliki misalnya ya. Nah, Anda ingin mengubahnya. Anda tentu saja ingin berinovasi ya, sehingga akan menjadi hal yang baru tadinya, menjadi sesuatu yang baru. Ingat bahwa inovasi itu akan membuat Anda memiliki usaha yang langgeng ya, karena ketika kita berinovasi, orang selalu ingin ya, selalu ingin memiliki produk kita, selalu ingin membeli ya hasil karya kita, produk kita ya, karena selalu baru tadi itu, dan yang belum ada kita sudah ada begitu. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda memang harus menemukan hal yang baru ya. Anda kreatif namanya. Nah, inilah Anda harus penuh inisiatif untuk mendapatkan pikiran-pikiran, ide-ide yang kreatif tersebut. Nah, kemudian saudara, Anda juga harus membentuk kombinasi baru. Nah, bisa jadi kombinasi baru ini, apa yang sudah ada, Anda bisa mengubahnya, Anda bisa mengkombinasikannya dengan hal yang lain. Anda juga bisa untuk ya apa namanya itu ya, dikombinasikan ya dengan produk-produk lain yang menjadi produk yang luar biasa nanti kualitasnya, mutunya, dan juga ya bentuknya bisa jadi ya, sehingga Anda bisa memiliki produk yang baru juga gitu. Padahal itu adalah hasil kombinasi antara lama dan baru misalnya. Atau hasil kombinasi antara lama dan lama sekali. Nah, sehingga menjadi hal yang baru. Itu. Jadi misalnya Anda melihat di bakso Sony itu ada bakso yang mungkin hanya bulat-bulat saja, tapi Anda ingin membuat suatu hal yang baru, dikombinasikan baksonya itu
Anda kombinasikan dengan misalnya itu bentuk bakso love cinta misalnya, ataupun bakso dalam bentuk ikan. Nah, kemudian rasanya pun baksonya ada rasa daging sapi, ada rasa daging ayam misalnya ya, ada rasa ikan memang misalnya. Dan bahkan ada rasa sayur, misalnya bakso sayur. Nah, inilah sebetulnya Anda bisa memodifikasinya ya. Nah, oleh sebab itu di sini akan timbul sebetulnya adanya eh, teori ATM atau metode ATM di dalam berpikir kreatif ini. Dengan mengikuti metode ATM ini, yaitu amati, tiru, dan modifikasi, Anda bisa berpikir lebih kreatif ya. Nah, saudara, banyak hal misalnya itu yang bisa Anda lakukan sekarang ini. Coba kita lihat misalnya itu Anda memiliki apakah makanan, apakah minuman, apakah ya jasa dan lain sebagainya, bisa dimodifikasikan ya. Bisa Anda kombinasikan yang sudah ada dengan yang baru itu. Ya, kita bisa melihat bahwa eh, sebuah tabungan misalnya itu ya, tabungan yang tadinya tabungan itu ya bentuk biasa saja misal, atau ayam-ayam misalnya nyaman, sekarang bentuk tabungannya berbagai macam, ada buah semangka misalnya ya, ada buah melon tabungannya, begitu juga dengan mobil misalnya. Nah, mobil ini bentuknya tadinya bentuk biasa saja tapi sekarang bentuknya berbagai macam ya, bahkan nanti ada juga mobil bentuknya seperti bentuk ikan, misalnya bentuk pesawat, bahkan bisa jadi. Nah, inilah yang kita harapkan, ide-ide kreatif dari Anda semua. Nah, oleh sebab itu, Anda bisa menggunakan teknik visual thinking tadi, ya, yaitu ATM. Ya, jadi, Anda harus seeing, imagine, kemudian drawing. Yaitu Anda bisa amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ada beberapa tips yang bisa meningkatkan kreativitas Anda ya, yaitu yang pertama, coba Anda tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan Anda ya. Nah, bisa saja juga Anda bisa mempelajari seni musik misalnya. Serta Anda berolahraga jalan kaki tanpa alas ya. Kemudian saudara Anda gunakan otak kanan Anda untuk menstimulasi apa yang Anda inginkan. Kemudian berikutnya kenali hambatan kreativitas Anda. Apa sih yang menghambat saya menjadi kreatif? Nah, itu Anda kenali, Anda sendiri yang mengenalinya ya. Dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan tersebut. Makanya Anda upayakan apa solusi yang akan Anda lakukan supaya hambatan kreativitas Anda itu tidak menjadi eh, tidak menjadi benalu ataupun menjadi benang merah bagi Anda untuk maju begitu. Jadi saudara, silakan Anda buang hambatan-hambatan tersebut. Nah, misalnya ketika Anda ingin kreatif, taruhlah Anda ingin berjualan di bulan puasa, tapi Anda malu. Nah, itu hambatannya. Ya, buang sikap malu itu. Yang penting uang, yang penting halal. Gitu caranya. Kemudian, saudara, Anda ingin sekali kreatif, Anda ingin memiliki banyak uang untuk persiapan bulan puasa ini. Ya, tapi Anda malas melakukannya. Buang sikap malas itu. Anda mulai untuk beraktivitas untuk mendapatkan uang itu dengan berbagai cara yang bisa Anda lakukan, yaitu dengan berjualan misalnya ya, atau dengan ya berbagai usaha yang lainnya, yang penting halal tadi itu. Insya Allah kalau Anda lakukan secara maksimal, sungguh-sungguh, insya Allah ada hasilnya. Kemudian saudara, yang berikutnya, biasakan berpikir berbeda.
Jadi kalau Anda itu berpikir berbeda, saya yakin Anda akan mendapatkan sesuatu hal yang baru ya, suatu hal yang baru ini yang belum ada tadinya, orang lain juga belum pernah melihatnya, menikmatinya, memilikinya. Nah, dengan Anda berpikir berbeda tadi itu adalah peluang bagi Anda untuk menciptakan suatu produk itu ataupun jasa dan lain sebagainya, sehingga orang akan menginginkan apa yang Anda buat tadi atau apa yang Anda pikirkan tadi ya. Nah, insya Allah itu akan menjadi peluang bagi Anda untuk menjadi sebuah usaha bagi Anda ya. Nah, saya kira dari 3 hal tadi itu, tip untuk meningkatkan kreativitas Anda itu kalau Anda terapkan, saya yakin Anda akan sukses ya. Nah, ayo silakan saja Anda praktikkan. Jadi Anda harus betul-betul berpikir kreatif sehingga nanti banyak hal yang bisa Anda lakukan, banyak hal yang bisa menjadi peluang bagi bisnis Anda ya, baik itu bisnis pemula maupun bisnis berkelanjutan. Nah, bisnis pemula ini Anda ingin memulai usaha Anda dengan peluang yang Anda lakukan melalui berpikir kreatif Anda. Sedangkan bisnis yang sudah ada, yaitu pengembangan bisnis, itu bisnis berkelanjutan, maksudnya Anda tinggal mengembangkan bisnis Anda yang sudah ada dengan berpikir kreatif, apa yang harus Anda lakukan, tadi itu bisa saja Anda menggabungkan suatu hal yang baru, sehingga lebih inovasi lagi, akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik misalnya dan untung juga akan lebih besar. Saya kira itu saudara yang bisa saya sampaikan. Kemudian mari kita diskusikan bersama dan waktu yang singkat ini ya, karena ini bulan Ramadan, saya tidak akan banyak menyampaikan materi. Untuk selanjutnya